Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diah Ayu Lestari. NPM saya 23963780. Saya dari Prodi Ilmu Komunikasi. Asal daerah saya Temanggung, Jawa Tengah. Umur saya sekarang adalah 19 tahun. Jika saya menjadi seorang pemimpin, saya ingin memimpin sebuah organisasi sosial bernama Harapan Ceria. Organisasi ini akan berfokus pada kegiatan membantu anak-anak di panti asuhan. Alasan saya memilih bidang ini adalah karena saya merasa bahwa anak-anak di panti asuhan memiliki potensi besar yang perlu didukung, baik secara material maupun moral. Dengan memberikan bantuan dan perhatian, saya percaya mereka dapat merasa lebih dihargai dan memiliki kepercayaan diri untuk meraih mimpi mereka. Kita juga memiliki visi dan misi. Visi kita adalah meningkatkan kesejahteraan anak-anak di panti asuhan dengan memberikan akses terhadap pendidikan, dukungan moral, dan kebutuhan dasar yang memadai. Misi kita pertama, menyediakan kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian, dan alat tulis untuk anak-anak di panti asuhan. Yang kedua, memberikan pelatihan keterampilan yang berguna untuk masa depan mereka seperti kursus komputer atau pelatihan kewirausahaan sederhana. Yang ketiga, mengadakan kegiatan edukasi dan hiburan yang mendorong anak-anak untuk tetap semangat dalam menjalani kehidupan. Untuk strategi sendiri, ada pertama, melakukan penggalangan dana melalui media sosial dan kerjasama dengan donatur tetap. Yang kedua, melibatkan masyarakat, mahasiswa, dan lembaga pendidikan untuk menjadi relawan. Yang ketiga, menyusun jadwal kunjungan rutin ke panti asuhan untuk menjaga kontinuitas program. Saya akan memulai dengan merancang struktur organisasi di mana setiap organisasi memiliki tanggung jawab yang jelas. Langkah pertama adalah mengidentifikasi panti asuhan yang membutuhkan bantuan dan menghubungi pengelolaannya untuk berdiskusi tentang kebutuhan mereka. Selanjutnya, saya akan mengadakan pertemuan awal dengan para anggota untuk menyampaikan visi dan misi organisasi. Saya juga akan membuat rencana kerja yang realistis seperti jadwal kegiatan, target, penggalangan dana, dan program-program yang akan dilaksanakan. Selain itu, saya akan membangun hubungan baik dengan komunitas lokal untuk mendukung kegiatan kami. Saya akan menjelaskan visi dan misi organisasi dengan cara yang sederhana dan inspiratif. Dalam pertemuan awal, saya akan menggunakan presentasi visual yang berisi data tentang kondisi anak-anak panti asuhan termasuk kebutuhan mereka dan manfaat yang bisa kita berikan. Saya juga akan mendorong diskusi interaktif agar anggota memiliki peran dalam mencapai tujuan organisasi. Dengan komunikasi yang transparan dan melibatkan anggota dalam proses perencanaan, saya berharap mereka merasa termotivasi untuk berkontribusi secara maksimal. Menghadapi masalah internal dan eksternal. Untuk masalah internal, jika terjadi konflik antara anggota, saya akan mengatasi masalah ini dengan cara berbicara secara terbuka dalam forum kecil. Saya percaya bahwa komunikasi adalah kunci untuk menyelesaikan konflik.
Saya juga akan memberikan ruang kepada setiap anggota untuk menyampaikan pendapatnya tanpa merasa takut dihakimi. Untuk masalah eksternal sendiri, jika ada kritik dari masyarakat terkait kegiatan organisasi, misalnya mengenai distribusi bantuan yang dianggap kurang merata, saya akan melakukan evaluasi dan memberikan penjelasan transparan kepada masyarakat. Selain itu, saya akan berusaha memperbaiki sistem distribusi kami agar lebih baik ke depannya. Contohnya, jika dana penggalangan tidak mencukupi, saya akan mencari alternatif seperti mencari sponsor atau mengadakan acara amal untuk mengumpulkan dana tambahan. Gaya kepemimpinan ya. Jika saya menjadi pemimpin, saya akan menggunakan gaya kepemimpinan transformasional. Gaya ini cocok untuk mendorong setiap anggota untuk berkembang dan memberikan inovasi. Sebagai contoh, saya akan memberikan kebebasan kepada anggota yang mengusulkan ide baru seperti program edukasi tambahan untuk anak-anak panti asuhan. Selain itu, saya akan memberikan apresiasi atas setiap kontribusi mereka, baik besar maupun kecil, agar mereka merasa dihargai dan termotivasi. Untuk pengambilan keputusan. Dalam pengambilan keputusan, saya akan menerapkan pendekatan kolaboratif. Langkah pertama yang saya lakukan adalah mengidentifikasi masalah atau kebutuhan yang harus dipenuhi. Kemudian, saya akan mengadakan diskusi kelompok untuk mendapatkan masukan dari anggota. Setelah semua masukan diterima, saya akan menganalisis opsi yang ada dan memilih solusi yang terbaik yang sejalan dengan visi misi organisasi. Contohnya, jika kami harus memilih panti asuhan yang mana akan dikunjungi terlebih dahulu, saya akan mempertimbangkan tingkat urgensi kebutuhan di setiap panti sebelum mengambil keputusan. Yang terakhir, implementasi dalam kehidupan sehari-hari. Dari pengalaman belajar kepemimpinan, saya ingin mengimplementasikan beberapa nilai penting dalam kehidupan sehari-hari, seperti keberanian untuk mengambil inisiatif, kemampuan bekerja sama dengan tim, dan empati terhadap orang lain. Saya juga akan lebih peduli terhadap masyarakat di sekitar saya, khususnya mereka yang membutuhkan bantuan. Selain itu, saya akan lebih disiplin dalam mengatur waktu dan lebih bertanggung jawab dalam setiap keputusan yang saya ambil, baik dalam kehidupan pribadi maupun profesional. Cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.